Au taraka waladan yastaghfirullah, dia meninggalkan anak yang memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Bapak Ibu meninggalkan anak Bapak Ibu berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak Bapak Ibu begitu, Bapak Ibu diamankan sampai hari kiamat walaupun anaknya mati duluan dari dia. Karena Allah mencatat dia punya anak yang memintakan ampun atas dosa. Itu jangan Bapak Ibu pikirkan. Waktu mati, tempat mati, sebab mati, itu sudah kita tunggu saja. Yang Bapak Ibu harus pikirkan, saya matinya baik atau tidak. Karena itu pilihan kita. Karena itu malaikat yang mencabut nyawa kita tidak satu. Ada yang mencabut dengan kasar, wan naziat namanya. Ada yang mencabut dengan lembut, wan nasyitat namanya. Saya tunjukkan satu hadis Nabi yang mungkin kita bisa siasati supaya kita bahagia setelah mati. Dan itu direncanakan. Hadis Abu Dawud. Kata Nabi, sab'atun yajrilil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal, kata Nabi, yang akan membahagiakan seseorang sampai hari kiamat ketika dia sudah masuk ke alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, jamaah takziah Masjid Al-Qadar yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita muliakan Bapak Rizal, Pak. Bapak Refendi, mohon maaf, sekeluarga yang sedang diuji oleh Allah, di mana orang tua beliau yang ibunda beliau telah dipanggil oleh Allah hari Rabu kemarin ya, dalam usia 80 tahun. Sebagai seorang yang beriman, Allah memerintahkan kita, jika ada kita yang ditimpa musibah, saudara kita, siapapun di antara kita, maka kita mengucapkan kalimat istirja. Kalimat itu diajarkan dalam Al-Quran yang bunyinya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada sang pemilik. Kalimat ini Bapak dan Ibu tidak pernah dibaca oleh umat sebelum kita. Kitalah yang membacanya. Dan hanya kepada kita kalimat ini diajarkan. Apa buktinya? Kalau Bapak Ibu baca kisah Nabi Yusuf, ya, ketika Nabi Yakub diberitahukan bahwa anaknya dimakan serigala, lalu kemudian anak yang bungsu ditangkap di Mesir karena kasus mencuri. Jadi Nabi Yakub bertubi-tubi dapat musibah. Nabi Yakub tidak mengatakan innalillah. Di surat Yusuf ayat 85 itu Nabi Yakub hanya berkata ya asafa ala Yusuf. Aku berduka. Beda Bapak ya. Aku berduka. Ya asafa. Kalau kita, kami. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Apa bedanya aku dan kami itu Bapak Ibu? Ya beda jumlah. Kalau aku itu sendiri. Kalau kami bersama-sama. Maka Nabi Yakub diceritakan fabiyaddat ainahu minal husni. Matanya putih karena sedih. Kenapa matanya putih karena sedih? Jangankan orang lain, anak-anak pun tidak ikut bersedih bersama kita. Dibiarkan saja kita sedih sendiri. Beban terlalu berat dipikul sendiri. Itulah ya kenapa Nabi Yakub itu mengalami derita yang begitu berat. Karena tidak ada yang mau berbagi duka dengan dia. Karena dia berkata aku. Nah beda dengan kita umat Muhammad, itu disuruh mengatakan kami. Apa arti kami itu? Jangan biarkan saudara engkau sendiri dalam musibah. Kalau dia ditimpa musibah, datangi dia. Ya, bagi duka dia bersama-sama. Karena duka itu kalau dibagi bersama, dia semakin ringan. Ya, jadi musibah itu kalau dibagi bersama terasa ringan. Ya, beda dengan nikmat kalau dibagi bersama semakin besar. Itu makanya kita itu kalau ya dapat nikmat
ramai orang datang, makin bahagia kita. Kalau musibah, ramai orang datang, makin ringan musibah itu. Itulah dasarnya kita perlu takziah. Kita datang bersama-sama ya untuk meringankan beban ke saudara kita yang sedang ditimpa beban itu yang berat jiwanya. Nah, itulah yang disebut ya kedatangan takziah kita ini menjadi situasi dingin. Nah, itu alasannya Bapak Ibu. Ya tentu mudah-mudahan kita berharap kedatangan kita sama-sama ke sini meringankan beban Bapak Arif dan keluarga, bahwa beliau tidak sendiri, ada kawan, ada tetangga, ada sahabat yang siap berbagi duka, sehingga beban itu terasa lebih ringan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai pesan takziah pada malam ini, begini Bapak Ibu, dulu ketika Nabi Adam hendak turun dari sorga, ketika diusir, Allah sudah ingatkan tuh, ya di Al-Baqarah ayat 36. Kata Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Adam, engkau tinggallah di bumi untuk sementara sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi dulu sejak awal memang kita diturunkan ke bumi ini, Bapak Ibu, kata Allah, kamu tinggal di bumi sementara. Mustaqarrun namanya, menetap sebentar. Singgah, transit, atau mungkin kita sekarang sedang ya sedang persinggahan lah, sedang ibarat orang lalu ke kampung halamannya, dia singgah di sebuah negeri, itulah namanya mustaqarrun. Jadi memang dunia ini Bapak Ibu tidak didesain Allah untuk kita abadi. Bumi tidak didesain Allah untuk kita permanen di sini. Betapapun hebatnya Bapak Ibu merawat badan, merawat fisik, pada ujungnya pasti pergi juga dari sini. Mereka jadi tiap hari bersepeda, mati begitu. Ya, Bapak Ibu ya, tidak ada menghalang itu. Ibu-ibu mereka jadi tiap minggu perawatan kulit ke dokter kecantikan. Mati juga, tidak ada penghalang itu. Karena memang begitu, Allah sudah menetapkan bumi bukan tempat permanen. Itu Allah sebut begitu. Karena itu kalau Bapak Ibu baca surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60, kata Allah begini, Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kata Allah, semua kamu sudah kami tetapkan kematiannya. Dan tidak ada yang bisa mengubah ketetapan itu. Dan tidak ada yang bisa mendahului ketetapan itu. Jadi semua kita ini kata Allah Bapak Ibu sudah punya ketetapan mati. Tidak ada orang yang pernah hidup di muka bumi kecuali dia sudah punya takdir mati. Konsekuensi hidup itu mati. Yang tidak mau hidup ya pasti yang tidak mau mati tidak akan hidup di sini. Jadi Allah sudah menetapkan kematian kita sebelum kita dikirim ke sini. Dan itu yang menariknya Bapak Ibu ya takdir kematian kita itu disebutkan di Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu ayatnya ada 96. Tapi ketetapan mati kita disebutkan di ayat yang ke-60. Dan itu tidak kebetulan tuh Bapak Ibu. Karena itu ada pesan dari Allah. Apa pesannya? Kalian yang sudah usia 60 itu sudah sampai. Kira-kira begitu. Ya, makanya Bapak Ibu yang sudah 60 itu sudah menunggu hari. Sudah menghitung hari. Yang lah pensiun sudah harus siap-siap. Itu. Karena memang begitulah ketetapannya Pak. Coba Bapak Ibu lihatlah sejarah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, Abu Bakar Nabi Muhammad 63 ya. Abu Bakar 64. Umar 63, Utsman 80, Ali 63. Nah, dari 5 orang itu hanya 180 Utsman. Dan ibu bapak yang 80 patokannya. Nah, itu kasus itu kayak orang tua beliau itu kasus. Ya, karena kalau kita standarnya 60 sampai 70. Sedikit di atas 70. Cobalah Bapak Ibu hitung kawan-kawan SD yang sudah usia 65. Berapa tinggal lagi? Kan tidak banyak dah. Nah, itu rahasianya. Jadi ibu bapak yang lah 60 itu sudah harus siap. Gitu. Tentu saya tidak menakut-nakuti. Ya kan sudah harus siap. Itulah kenapa Bapak Ibu kalau usia sudah 60 ini nikmat tidur dikurangi Allah. Bapak Ibu tidurnya tidak lama, tidak dalam laloknya ya nak. Nikmat makan dikurangi Allah supaya Bapak Ibu tidak lalok-lalok, tidak makan-makan joleh. Sebab kalau lalu jual makan ko lama, lalu lama, nyo ibadah kurang Pak Ibu. Nyo ibadah ko makuk meningke, dek makan sakete, lalu sakete, percayalah Pak Ibu.
Asal seketik makan, seketik lalu tu pasti ibadah hak meningkit. Tu makuk bulan puasa tu makuk meningkit ibadah hak tu pe ibu. Dia seketik lalu, seketik makan. Itu jadi Bapak Ibu yang lah 60 tu makuk dicabut gigi bagai itu. Kata Tuhan jangan makan-makan jolai itu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, begini. Jadi Allah kan sudah mentakdirkan mati kita ya. Dalam Al-Quran Bapak Ibu Allah menyebutkan ada 3 ketetapan mati kita. Dan kita tidak akan mati kecuali di 3 ketetapan itu. Percayalah Bapak Ibu. Kita hanya menunggu 3 itu. Apa yang 3 itu? 2 disebutkan di surat Luqman ayat terakhir. Surat Luqman ayat 34. Yang lain, yang ketiga disebutkan di surat Ali Imran ayat 154. Kata Allah begini. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Pertama, semua kamu Allah sudah tetapkan jadwal matinya, skedulnya, sa'ahnya. Bapak Ibu tidak akan mati kecuali di jadwal itu. Itu disebut ajal namanya. Ajal itu ketetapan mati kita waktunya. Itu yang kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Bapak Ibu lah bosan hidup itu ingin mati. Tidak mati juga tuh kalau tidak waktunya. Atau ambu anakmu ketik-ketik, Ustaz, alun lah yang tidak bisa lah. Kok datangnya pai je ke rumah. Jadi, tidak ada yang bisa maju, tidak ada yang bisa mundur. Kita akan mati sesuai waktu. Nah, tidak ada di luar tu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya penyakit tidak mematikan. Ada orang tiuk sawanta kalau masuk rumah sakit, tidak mati-mati je dah. Karena belum waktunya. Ada orang basin saja, matinya langsung. Bukan basin tu matikan ya Bapak Ibu. Memang waktunya cocok, waktunya tepat. Jadi Bapak Ibu tidak usah rusuh. Bapak Ibu apa-apa makan salah pun yang ke-7. Kadang-kadang ibu-ibu kalau pensiun apa tidak boleh makan santan, tidak boleh makan daging, tidak boleh. Nyoka mati je selera dan tahannya Bapak Ibu. Agi saya yang ke-7 itu apa yang ke-7 dia boleh bagi saya Pak. Jangan tahan-tahan selera beliau. Banyak ibu-ibu tu protektif mana tu. Kalaulah apa kalau pensiun tu tak boleh lah makan santan. Hanya lagi abui siapa kau tu hari lah. Abui sipade tu sempade. Itu menyesu nama tu ibu-ibu tu. Yang tak boleh tu berlebih-lebihan. Itu tak boleh. Tapi kalau pun teragak dia boleh bagi salah. Tak masalah lah. Jangan tahan-tahan selera beliau. Manusia tu tak ada yang mematikan kecuali ajalnya. Kalau ajalnya sampai dia mati. Tak ada penyakit mematikan Pak Ibu. Ya tak? Yang tak ada kena makan ini dia sakit mati. Tak. Itu sebab saja itu. Ya tak? Karena mati ajal. Tak ada hubungannya dengan apa yang kita konsumsi. Jadi Bapak Ibu, ya jangan tahan-tahan selera apa nah. Ya dah. Kok teragak dapat agian salah. Kok matinya ajalnya sampai itu. Ya tak? Bukan nak makan tadi. Nah, kadang ibu ambo dapat apa? Kok sebagian ayang curhat kamu ambo jagi abui-abui saya dibolehkan abui-abui saya. Hanya lah mati je Bapak Ibu jagi abui-abui panjang itulah seso ya Bapak Ibu. Nah, tuh. Jadi kita ni hanya menunggu waktu saja Bapak Ibu. Dan waktu kita tidak akan bertambah. Percayalah Bapak Ibu. Perawatan, olahraga itu ikhtiar kita supaya kita bisa lebih maksimal untuk berbuat. Itu aja. Tidak akan menambah usia kita Bapak Ibu. Percayalah. Allah sudah menetapkan waktu kita. Yang kedua kata Allah wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamun. Bumi tempat kita mati sudah Allah tetapkan. Bapak Ibu tidak akan mati kecuali di bumi yang sudah ditetapkan Allah. Ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Jakarta, ada yang di Swiss kemarin ya. Kayak anak Pak Ridwan Kamil ya. Karena buminya memang di situ Pak Ibu. Awak banyak kadang berdosanak 7 orang. Lahir sama lahir di Bukit Tinggi. Tapi pakai cang matinya nak. Iya, karena buminya beda-beda Allah tetapkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah rusuh. Kok kape berjalan pai je lah. Asal cocok mati beko situ. Jangan Bapak Ibu ya takut-takut lah pergi berjalan. Pai je lah akan kamari. Asal cocoknya lalu situ beko rumah. Lewat. Itu kan tenggelam itu sebab saja itu. Sebabnya saja. Tidak tenggelam pun dia situ juga matinya itu. Karena buminya di sana. Ya. Saya pernah cerita, saya punya mama Pak Ibu lahir di Morolabu sampai kadang menikah juga orang Lubuk Minturun. Ya tak? Lah menikah, dibawa lah isteri ke kampung sampai beranak pinak lah bercucu. Di usia tua baliklah ke kampung rumah ke Lubuk Minturun. Tak lama mati mama ambos itu. Berkubur di Lubuk Minturun. Sebulan sudah mama ambos mati, pai lama celik cucu mintu ke Morolabu, cucu ada situ. 3 hari tiba situ sakit paru mati dari situ, kubur di situ. Jadi memang begitulah kita ni akan mati di bumi yang Allah tetapkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Maka ada cerita Pak Ibu. Dulu Nabi Sulaiman punya kawan.
Sulaiman itu kan sering ngobrol di istana sama kawan-kawannya, sama pembesar-pembesarnya. Ada salah satu seorang kawannya ketika duduk, datang seseorang, tidak ada yang tahu orang itu kecuali hanya Nabi Sulaiman. Orang gak buruk-buruk caliknya ke kawan Sulaiman tadi. Orang baru tiba calik buruk kawan itu kan tidak lama perasaan. Ala bubar acara, lepas sadonya, tinggal Sulaiman juga kawan ini bertanya olehnya, Sulaiman, siapa yang duduk dekat pintu itu, siapa itu batu, buruk caliknya kamu. Cek Nabi Sulaiman, kawan ambo tu mah malaikat maut ya. Malaikat maut itu angki came pak, malaikat maut itu tadi lah buruk calik kawan. Apa katanya Sulaiman, enggak buruk calik kamu takut ambo, batu antan ambo ke India lah, tibunya besok kemari, kan nyelo ambo besok. Dipanggil angin Sulaiman kan ada kendaraannya angin, bawa lah antan ke India. Besok pagi you tiba malaikat tu balik, tibanya balik. Panggil Sulaiman dia bilang, "Baku buruk ana cali angku kawan ambo si kotang lah bangkit takutnya." Cek kana malaikat maut, badak ka takut ambo mencabut, apa dak ka buruk cali ambo kenyo patang. Ambo disuruh patang mencabut nyawanya di India. Nya sikoi baru tu payah ambo karajo. Jadilah tiba di India lah matinya cek. Lepas sampainya cek. Gitu pe. Jadi kita ni pasti akan mati di tempat yang Allah tetapkan. Tidak akan meleset itu pe. Percayalah. Nah, yang ketiga itu sebutkan di surah Ali Imran 154. Kata Allah, "Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Kalau Allah menetapkan satu sebab, misalnya terbunuh, maka orang itu akan keluar rumah hanya untuk mati terbunuh. Kalau dia ditakdirkan mati terbunuh, mungkin 70 tahun dia hidup di dalam rumah aja, Pak Ibu. Kata Allah, dia akan keluar rumah untuk terbunuh. Kalau dia ditakdirkan mati tabrak mobil, Pak Ibu, di rumah aja, siang malam di rumah, tapi tiba-tiba satu kali keluar rumah langsung ditabrak mobil. Karena sebabnya itu. Sebabnya tidak akan meleset. Yang mati jatuh, yang mati tenggelam, yang mati terbakar, yang mati dihimpit kendaraan, itu sebab-sebab yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu, apa sebab kita mati. Ada yang kena virus corona, ada yang kena macam-macam. Itu sebab-sebab saja. Yang mati itu sama saja rasanya, Bapak Ibu. Yang mati tak panggang, yang mati jatuh, yang mati ditabrak kendaraan, yang mati di kasur, rasa mati itu sama, Bapak Ibu. Cobalah besok kena percaya, Bapak Ibu. Tidak ada bedanya, Pak. Kita aja yang takut melihatnya itu. Rasa mereka sama itu, Pak. Cuman sebabnya ragam-ragam. Nah, Bapak Ibu, yang tiga itu jangan Bapak Ibu pikirkan. Waktu mati, tempat mati, sebab mati, itu sudah kita tunggu saja. Yang Bapak Ibu harus pikirkan, saya matinya baik atau tidak. Karena itu pilihan kita. Karena itu malaikat yang mencabut nyawa kita tidak satu. Ada yang mencabut dengan kasar, wan nazi'at namanya. Ada yang mencabut dengan lembut, wan nasyitat namanya. Bapak Ibu pesan yang mana? Tergantung Bapak Ibu mau rasanya sakit atau mau rasanya susah. Karena itu kematian itu pilihan kita. Keadaan kita setelah mati juga pilihan kita. Karena di alam barzah itu ada yang senang. Di surah Ali Imran 169 sampai 170. Mereka bergembira ria masuk ke alam barzah. Tapi ada yang berteriak-teriak minta balik ke dunia. Itu di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kan tidak sama kondisi kita Bapak Ibu. Ada yang susah matinya, ada yang nikmat matinya. Ada yang menderita di alam barzah, ada yang senang di alam barzah. Itu semua itu yang kita rancang di sini. Kalau yang tiga tadi tidak bisa kita rancang Bapak Ibu. Yang setelah mati bisa kita rancang. Karena Bapak Ibu saya tunjukkan satu hadis Nabi yang mungkin kita bisa siasati supaya kita bahagia setelah mati. Dan itu direncanakan. Hadis Abu Dawud. Kata Nabi, sab'atun yajrilil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal kata Nabi yang akan membahagiakan seseorang sampai hari kiamat ketika dia sudah masuk ke alam barzah. Nah ini Bapak Ibu nih. Kalau mau bahagia nanti mati. Ada 7 amal nih. Ibu ambil satu, Bapak Ibu ambil satu. Ya 7 amal. Ini hadis sahih, ini riwayat Abu Dawud nih. Apa yang 7 itu atau siapa yang 7 itu? Satu, man allama ilman. Orang yang pernah mengajarkan ilmu. Tuh. Bapak Ibu yang guru, yang dosen, laman tuh Maya. Laman. Itulah tinggal mati. Jadi itu malah yang guru, ya kan, yang dosen. Tuh, laman tuh. Nah, ya tuh. Almarhumah guru, Pak. Alhamdulillah selesai aman sama. Tapi Bapak Ibu jangan merasa aman. Adalah aman mana dan jangan tunggu pai nah. Yang lain tambah juga amannya. Kini Bapak Ibu kenapa guru nomor 1 Pak? Karena guru itu seperti multi level. Ya
Saya sekarang nih Pak Ibu menyampaikan apa yang saya sampaikan. Tidak ada dari saya tuh Pak. Dulu saya lahir menangis. Bapak saya belajar sana, belajar sana. Sekarang saya punya ilmu. Saya simpan apa yang diajarkan guru-guru saya. Sekarang saya sampaikan. Saya dapat pahala. Semua guru saya dapat pahala. Semua guru dari guru saya dapat pahala. Begitu sampai ke Nabi Muhammad. Saya nanti mengajar murid-murid saya, mahasiswa saya mengajar pula. Saya dapat pahala dari mereka. Murid dari murid saya juga begitu. Sampai pula hari kiamat Bapak Ibu. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang jadi guru. Yang guru, yang dosen, itu beruntunglah, nyaman. Tinggal Bapak Ibu, Masya Allah ya. Tentu kalau ikhlas saja, tapi kok sertifikasi nih kajian, enggak ya. Ya kan ada yang baca kok jadi sertifikasi kok. Ya kalau ikhlas saja. Maka zaman dulu Bapak Ibu jadi guru kan ada yang kayu, orang rendah, tapi barakah hidupnya tuh. Karena dia ya mendapat amal yang abadi itu. Itu nomor satu tuh Bapak Ibu, guru ya, amal yang abadi. Ambo yang nak guru baca itu ke Ustaz ya kan 6 ada 7 kan 6 ada 6 lah itu. Nah, yang kedua kata Nabi au ajran nahran, orang yang mengalirkan air. Kalau ada Bapak Ibu yang kerajo di proyek-proyek irigasi, mengalirlah air ke kampung-kampung, ke sawah-sawah, itu sampai kiamat aman tuh yang beirigasi. Atau yang PDAM. Ada Bapak Ibu yang kerajo di PDAM itu aman tuh ya tak? Itu yang di PDAM Pak. Karena Bapak Ibu mandi di rumah, mencuci di masjid, apa segala macam wudu, itu kan pakai air. Dan mereka akan sebab kita beribadah. Kita salat maghrib kan karena air yang kita pakai tadi itu. Kan mereka menjadi sebab kita bisa beribadah tuh. Yang mengalirkan air itu abadi itu Pak. Ya, abadi nilainya. Bukan kalau batang airnya bisa tasumbe, bisa lah putui, bisa lah kariang, tapi abadi pahalanya. Itu kata Nabi begitu. Itu yang mengalirkan sungai. Yang ketiga kata Nabi au hafara bi'ran, yang menggali sumur. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang menggali sumur untuk masjid, untuk musala, untuk sekolah, untuk kampung-kampung yang airnya sulit, tuh Bapak Ibu yang memodali penggalian sumur tuh abadi sampai kiamat aman yang menggali sumur. Di Madinah tuh ada sumur Utsman, ya. Sampai sekarang masih ada airnya tuh Pak. Masih diambil tuh. Sampai kiamat Bapak Ibu ya tuh abadi yang menggali sumur. Yang keempat, awarasa nakhlan, yang menanam pohon. Yang menanam pohon ku kadang pado ibunya. Makanya kata Nabi besok kiamat tanam pohon kini. Gitu Pak, saking pentingnya menanam pohon tuh. Ya, maka kalau Nabi perang dipesankan ke pasukannya tuh jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan tebang pohon. Seakan-akan menabang pohon kok sama yang bunuh orang dosa Ibu. Jangan tebang-tebang pohon Ibu, yang menanam pohon sampai kiamat diamankan Allah. Dulu Bapak Ibu, nenek ambo rajin menanam durian Bapak Ibu. Ambo kadang-kadang berpikir itu, bilu akan makan durian orang kaya itu. Tapi ternyata tak makan durian Bapak Ibu, mengambil pahala abadi. Tuh. Nah, tapi pohon ibunya kalau bunga enggak lah. Ini pohon. Nah, yang kelima, awar rasa mushafan, mewariskan mushaf. Ini saya pesankan nih kepada keluarga, kalau ada harta beliau yang masih tertinggal dan belum dibagi, nanti ke toko buku beli Quran. Berapapun terserah, beli, taruh di masjid atau di musala atau tempat mengaji, insya Allah diamankan yang mewariskannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang belum, tolong lakukan. Karena masuk surga itu gampang, yang penting mau kata Nabi. Yang masuk surga, yang tidak masuk surga, yang tidak mau. Nah, ini modalnya, mewariskan mushaf. Pokoknya Bapak Ibu tercatat pernah meninggalkan mushaf untuk orang. Itu Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, nyopaso-paso ambil Quran, ya itulah tuh, mewariskan mushaf tuh kadang palu itu abadi sampai kiamat tuh. Nah, yang keenam, aubana masjidan, yang ikut membangun masjid. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah ikutlah ini. Masjid kita bangun sama-sama walaupun sebesar sarang burung kata Nabi. Yang ikut bangun masjid diamankan Allah sampai hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang belum nih ikutlah ya bangun masjid. Ya, tidak satu masjid, tidak mesti keramik boleh, semen boleh, ya toh. Terserahlah mau bagian mana yang Bapak Ibu mau ikut andil bangun masjid. Nah, yang terakhir ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Autaraka waladan yastaghfirullah, dia meninggalkan anak yang memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Bapak Ibu meninggalkan anak Bapak Ibu berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak Bapak Ibu begitu, Bapak Ibu diamankan sampai hari kiamat walaupun anaknya mati duluan dari dia. Karena Allah mencatat dia punya anak yang memintakan ampun atas dosa-dosanya kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis At-Tirmizi, Ibu, nanti ada orang kata Allah,
Kata Nabi diangkat ke sorga paling tinggi, Pak Ibu. Sorganya paling tinggi, amalnya kecil sedikit. Malu dia bertanya, ya Rab, ana lihaza, ya Tuhan, sorga saya kok bisa sehebat ini. Dulu amal saya sedikit, bagaimana bisa malu saya? Apa kata Allah? Haza bistighfari waladikalaka. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Anakmu yang rajin memintakan ampun atas dosamu, derajat sorgamu saya angkat. Maka beruntunglah Bapak Ibu punya anak yang memintakan ampun. Dan rugilah Bapak Ibu yang punya anak, tidak satu pun mendoakan kita. Itu makanya anak Bapak Ibu yang kadang-kadang, tolong WA-nya pagi-pagi sudah subuh tulian doa tadi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kirim lalu yang baca ke ya. Besok subuh kirimnya balik ang baca ya. Ya betul Bapak Ibu kadang-kadang anak-anak awak disibuk. Ya inyo saya dapat doa kata Nabi. Assalamualaikum lari itu. Tapi kalau WA kan tak kenal aja kata iyo ya mau mendoakan ama ambu apa ambu. Perlu tuh Bapak Ibu. Jangan tunggu dia mati kini lah. Kadang-kadang awak mati doanya oleh Bapak Ibu. Banyak anak-anakku Bapak Ibu tidak ada mendoakan orang tuanya Bapak Ibu. Kata, ini aset yang paling berharga nih, Bapak yang punya anak, bukan anak yang jadi ustadz, tidak mesti ustadz anak Bapak Ibu, memintakan ampun kepada Allah atas dosa kita. Itu yang paling penting. Dan itu amal yang abadi, kata Nabi. Kalau dia punya anak begitu, Allah akan amankan dia sampai hari kiamat. Walaupun anaknya sudah mati, kan dia yang abadi bukan zatnya, tapi nilai itu. Masjid Bapak Ibu bangun kan tidak abadi masjid, nanti dirobohkan orang juga tuh, tapi nilainya abadi. Quran diwariskan kan nanti juga habis Quran kertas itu, tapi nilainya abadi. Nanam pohon kan mati pohonnya nanti itu, nilainya abadi. Gali sumur kan kering sumurnya, ya nilainya abadi. Air juga begitu, nilainya abadi. Ilmu kan nanti, tidak ada, semua tidak ada yang abadi fisiknya, yang abadi nilainya. Karena itu kata Allah, ambillah agak satu, kata Nabi ya, ambillah agak satu, supaya kita dapat amal yang abadi sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu yang belum nih, pikir-pikirlah, yang kemungkinan boleh lakukan dari yang 7 tadi. Yang guru, yang dosen, itulah laman. Itu laman. Yang PDAM aman jo. Gitu. Nah, itulah mudah-mudahan ini.